Shalom, selamat pagi. Renungan pagi Sabda Bina Umat, Rabu 26 Oktober 2022. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Yeremia 9 ayat 17 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Perhatikanlah, panggillah perempuan-perempuan peratap supaya mereka datang, dan suruhlah orang kepada perempuan-perempuan yang bijaksana supaya mereka datang. Biarlah mereka bersegera dan meratap karena kita, supaya mata kita mencucurkan air mata dan kelopak mata kita melelehkan air. Sebab terdengar ratapan dari Sion, wahai binasalah kami sangat dipermalukan. Sebab kami harus meninggalkan negeri ini, karena rumah-rumah kediaman kami dirobohkan orang. Maka dengarlah firman Tuhan, hai perempuan-perempuan, biarlah telingamu menerima firman dari mulutmu, ajarkanlah ratapan kepada anak-anakmu perempuan, dan oleh setiap perempuan nyanyian ratapan kepada temannya. Maut telah menyusup ke jendela-jendela kita, masuk ke dalam istana-istana kita. Ia melenyapkan kanak-kanak dari jalan, pemuda-pemuda dari lapangan, mayat-mayat manusia berhantaran seperti pupuk di ladang, seperti berkas gandum di belakang orang-orang yang menuai tanpa ada yang mengumpulkan. Demikian firman Tuhan. Renungan pagi ini bertema, serukanlah pertobatan dalam hidup. Penyesalan memang selalu datang terlambat. Ketika hukuman yang Tuhan rancangkan menjadi kenyataan, seseorang tidak mampu berbuat apa-apa selain menyesal dan meratap. Demikianlah ratapan menjadi ekspresi duka cita atas kelalaian dan pelanggaran yang berujung pada petaka. Bacaan kita pada saat ini menceritakan tentang seruan Tuhan agar Israel meratapi hukuman yang ditetapkannya atas hidup mereka. Dengan meratap, Israel diharapkan mengakui dan menyesali kesalahan mereka, yakni lalai mendengarkan firman Tuhan. Namun pada saat yang sama mereka diingatkan bahwa ratapan bukanlah jalan pintas untuk menghentikan hukuman Tuhan. Ratapan juga bukan jaminan bahwa keadaan akan segera pulih seperti sebelumnya. Sebaliknya, ratapan menolong Israel untuk menemukan kembali relasi mereka dengan Tuhan yang terkoyak akibat kedegilan hati mereka. Dengan meratap, Israel diminta untuk berseru kepada Tuhan dan memohon pengampunannya. Dengan begitu, mereka akan menemukan daya lenting untuk bertahan di tengah kesukaran akibat pembuangan. Kualitas ratapan seperti itulah yang diserukan oleh Tuhan atas Israel. Ratapan tidak boleh berhenti pada menangisi penderitaan yang adalah konsekuensi dari dosa. Sebaliknya, ratapan harus berujung pada pembaruan komitmen untuk kembali mengasihi Tuhan dan percaya kepada firman Tuhan. Hanya dengan demikian, maka pertobatan mampu memberi energi bagi proses reformasi dalam kehidupan sosial dan spiritual bangsa Israel yang dimulai dari diri sendiri. Sama seperti Israel, Tuhan juga menginginkan agar ratapan kita menghasilkan pertobatan. Tanpa pertobatan, tidak ada pemulihan dan pembebasan. Siapakah yang harus memulainya? Setiap orang, terutama para pemimpin dan pelayan. Mereka hendaknya memberikan teladan tentang sikap hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Demikian pula setiap umat Tuhan diundang untuk bertobat dan menyerukan pertobatan demi kebaikan hidup bersama. Doa pagi ini, Tuhan bimbinglah kami pada pertobatan, agar kami menjadi pribadi yang mencintai kebenaran dan kesetiaan. Amin. Demikian renungan pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.